Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Dan burung melayang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada misbah-misbah-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kebaktian Minggu dalam rangka kebersamaan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah ini berlangsung di dalam nama Allah Sang Bapa, Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus Sang Putra, penebus manusia, dan di dalam nama Roh Kudus Sang Penghibur. penolong orang percaya. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu kali ini, minggu yang keempat di bulan Januari, adalah minggu yang istimewa bagi gereja-gereja dalam lingkup GKI di Sinode Wilayah Jawa Tengah. Tiap minggu keempat di bulan Januari, gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah menyelenggarakan pertukaran pelayanan kebaktian atau yang biasa disebut dengan PPK. Namun di minggu keempat bulan Januari di tahun 2021 ini, tidak dapat diselenggarakan pertukaran pelayanan kebaktian karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Meskipun demikian, sebagai wujud kebersamaan dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, setiap jemaat tetap menyelenggarakan satu ibadah yang khusus dengan tema yang khusus dan dengan tata ibadah yang khusus yang dipakai bersama-sama. Ibadah minggu ini merupakan ibadah dalam rangka kebersamaan gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Dalam khotbah hari ini, kita akan belajar bersama dari Injil Yohanes, satu topik yang sedang aktual diperbincangkan oleh umat maupun para teolog, yaitu mengenai penyembahan, mengenai ibadah. Pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk mengubah cara beribadah yang selama ini kita jalani. Ada banyak pertanyaan seputar peribadahan yang muncul. Hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan pengalaman kita beribadah pada masa pandemi dengan mengaitkannya terhadap perkataan Tuhan Yesus agar orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran.
Mari kita menyembah Dia. Mari kita mengagungkan Dia. Mari Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kita agungkan. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab dicatat suatu masa di mana Allah dengan lugas menyatakan ketidaksenangannya akan praktek penyembahan, praktek peribadahan yang dilakukan oleh orang Israel. Hal ini dicatat di dalam kitab Amos pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan 23. Demikian. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Bagaimana dengan kehidupan peribadahan kita selama ini? Adakah penyembahan kita menyukakan hati Tuhan? Sudahkah kita beribadah seturut kehendak Allah? Ataukah selama ini kita beribadah seturut dengan kehendak atau selera kita sendiri? Apakah ibadah kita berfokus pada Allah? Atau justru berfokus pada pemuasan keinginan diri sendiri? Marilah kita tundukkan kepala, kita sejenak menoleh ke belakang, melihat kehidupan peribadahan kita selama ini. Bersama-sama kita mengaku di hadapan Tuhan di dalam litani pengakuan dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Ketika fokus ibadah kami adalah kesenangan diri sendiri. Ampunilah kami. Ketika ketulusan tidak menyertai ibadah kami. Ampunilah kami. Ketika kejujuran tidak ada dalam ibadah kami. Ampunilah kami. Ketika ibadah kami hanya berhenti pada ritual-ritual gerejawi. Ampunilah kami. Ampuni kami ya Bapa, jika selama ini penyembahan dan ibadah kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami mulai hari ini
untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dalam Kristus kami mengaku dan memohon. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan Bagi kita yang mau mengaku dosa di hadapan Tuhan, marilah kita mendengar akan pengampunan yang dinyatakan oleh Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-13, ayat 38 dan ayat yang ke-39, yang berbunyi demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar.
Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami sungguh rindu untuk boleh mendengar sabda-Mu. Kami menyiapkan diri untuk menyambutnya. Kiranya Engkau berkenan menyatakannya kepada kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang taat dan setia, menjadi pendengar dan sekaligus pelaku-pelaku firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini menjadi Allah dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 4 ayat 19 sampai 24. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa Engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini adalah minggu yang oleh BPMSW, Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah Jawa Tengah, dijadikan sebagai kebaktian yang merupakan pertukaran pelayanan kebaktian. Tetapi karena situasi pandemi COVID-19, saat ini pertukaran pelayan kebaktian itu ditiadakan. Tetapi pada hari ini kita diajak untuk melakukan kebaktian kebersamaan. Melalui kebaktian kebersamaan, Sesinode Wilayah Jawa Tengah kali ini, kita diingatkan untuk tetap bersekutu sebagai jemaat-jemaat yang ada di wilayah Sinode Jawa Tengah. Kiranya melalui ibadah pada saat ini, persekutuan di antara jemaat-jemaat yang ada di Sinode Wilayah Jawa Tengah semakin dipererat. Pada saat ini, ibadah kita akan menggumuli sebuah tema menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini kita mungkin sangat merasakan sebuah perubahan yang sangat besar. Perubahan yang sangat mendadak berkaitan dengan ibadah kita. Dulu kita bisa beribadah di gereja. Kita bisa menikmati persekutuan dengan langsung satu dengan yang lain. Kita bisa merasakan akan kehangatan
saling menyapa, berjabat tangan, dan kita juga merasakan akan pertemuan-pertemuan yang membuat kita semakin dipererat persaudaraan kita sebagai orang-orang beriman. Ketika kita bisa beribadah di gereja. Tetapi sekarang kita tidak bisa melakukan itu karena situasi pandemi yang terjadi di negara kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, sesungguhnya perubahan yang terjadi bukan hanya soal kebaktian tempatnya, tetapi perubahan itu terjadi pada dekorasi gereja. Kita menyaksikan sekarang ini gereja seakan-akan mempunyai wajah baru. Orang berbatasan atau orang dibatasi dengan penyekat supaya dalam pertemuan ibadah udara yang dikeluarkan oleh seseorang tidak langsung dihirup oleh orang lain. Dekorasi gereja juga berubah ketika paduan suara tidak ada. Para penyanyi, PNJ juga dibatasi. Pemain musik juga dibatasi. Penataan ruang ibadah pun berubah. Dekornya berubah. Selain itu kita juga merasakan liturgi ibadah juga berubah. Kalau dulu ibadah bisa lebih dari 1 jam. Tetapi sekarang liturgi dibuat sesingkat mungkin. Supaya ibadah yang dijalankan itu juga menjadi singkat. Ketika orang menikmati ibadah secara online, memang dibutuhkan ketahanan untuk memandang, melihat handphone. Ketika lebih dari 1 jam, pasti ada kejenuhan pada orang itu. Sehingga liturgi dan ibadah itu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa lebih singkat, lebih padat, tanpa harus kehilangan makna ibadah itu. Penampilan pendeta pun berbeda. Pendeta harus mengenakan masker. Pendeta harus mengenakan face shield untuk melayani sebuah persekutuan. Ketika terjadi perjumpaan secara langsung, kondisi seperti itu harus dilakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, juga kita merasakan bahwa saat ini ibadah yang kita lakukan memang membuat kita seakan-akan terpisah satu dengan yang lain. Persekutuan yang dulu kita rasakan melalui sakramen perjamuan kudus, sekarang tidak kita lakukan. Karena kita tidak bisa bersekutu bersama-sama di gedung gereja. Ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang terjadi ini memang pada awalnya menimbulkan pro kontra. Ketika ibadah onset seandainya akan dilakukan, harus menerapkan
protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Memang lebih praktis ketika orang bisa menikmati ibadah secara online. Orang bisa tetap tinggal di rumah, tetapi bisa menikmati ibadah minggu itu secara online. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Di GKI Kebumen sempat terjadi diskusi bagaimana dengan majelis jemaat yang sudah lansia, usianya lebih dari 60 tahun. Apakah ia akan kemudian tidak bisa melayani karena protokol kesehatan? Apakah petugas-petugas ibadah yang lain yang sudah lansia, yang usianya sudah di atas 60 tahun, kemudian tidak lagi boleh melayani? Ada pro kontra berkaitan dengan ibadah yang kita jalani. Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaan memang kemudian muncul. Kalau begitu, apa itu ibadah? Ibadah itu sebenarnya bagaimana yang baik, yang benar? Bagaimana sakramen itu sekarang harus dijalankan? Bagaimana persekutuan sebagai sebuah jemaat masih bisa dirasakan ketika ibadah hanya secara online? Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya tidak bermaksud untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Sebab pertanyaan itu memang membutuhkan pergumulan, membutuhkan semacam pembaharuan teologi kita. Tetapi saat ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk mau mencoba berefleksi. Ketika kita sebagai jemaat di GKI Kebumen hampir 1 tahun, ibadah kita jalani secara online. Mari kita mencoba melihat apa yang sesungguhnya kita alami selama ini. Dan melalui bacaan kita pada saat ini, kita diajak untuk memahami bagaimana kita beribadah dengan benar, dengan baik. Dan kita tetap merasakan persekutuan dengan Tuhan yang nyata secara pribadi lepas pribadi. Pada saat ini bacaan yang kita baca, kalau tadi hanya dibaca pada ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24, sebenarnya kisah ini adalah bagian dari kisah panjang pertemuan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria yang terdapat pada Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-42. Di dalam Injil Yohanes ini dikisahkan ketika Tuhan Yesus di suatu siang datang ke sumur Yakub. Ia berjumpa dengan seorang Samaria, perempuan. Perjumpaan ini sesungguhnya adalah perjumpaan yang tidak lazim terjadi pada waktu itu. Ketika seorang laki-laki Samaria, laki-laki Yahudi, yaitu Yesus,
berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Ada perbedaan yang sungguh sulit untuk ditemukan. Sebab pada waktu itu di antara orang Samaria dan orang Yahudi terjadi permusuhan atau ketidaksamaan. Pertemuan di antara Yesus yang adalah laki-laki Yahudi dengan perempuan Samaria ini menimbulkan sebuah diskusi panjang, menimbulkan percakapan panjang. Kalau kita perhatikan, perjumpaan ini dimulai dengan kenyataan bahwa ketika berjumpa, perempuan Samaria ini menganggap Yesus hanya sebagai seorang laki-laki Yahudi. Itu kita bisa baca dalam ayat yang kelima. Orang Samaria ini menganggap Yesus sebagai seorang yang tidak bersahabat, yang tidak mudah untuk menerima dirinya sebagai seorang perempuan Samaria. Tetapi ketika Yesus kemudian meminta perempuan itu memberi air dari sumur Yakub yang menjadi tempat pertemuan mereka, perbincangan itu kemudian berubah dengan Yesus yang memperkenalkan diri sebagai air hidup. Ketika Yesus menyatakan diri sebagai air hidup, menjadi sumber kehidupan, setiap orang yang mau menerima dia akan mengalir aliran air hidup yang terus menghidupi dirinya. Perempuan ini kemudian beralih menyapa Yesus bukan sebagai laki-laki Yahudi, tetapi ia justru sekarang menyatakan Yesus sebagai nabi. Yesus dinyatakan oleh perempuan Samaria sebagai nabi. Dan kemudian apa yang menjadi keyakinan perempuan Samaria ini, ketika Tuhan Yesus melakukan pembicaraan yang berkaitan dengan ibadah, perempuan Samaria ini menyebut Yesus sebagai Mesias. Ini kita bisa temukan pada ayat 25 dan 26. Ada pergeseran yang berubah dari pandangan seorang perempuan Samaria terhadap seorang laki-laki Yahudi yang tadinya hanya dipandang sebagai lawan, sebagai seteru, sekarang justru menjadi seorang Mesias, menjadi seorang pelepas di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pergumulan yang sampai membuat perempuan Samaria ini menyebut Yesus sebagai Mesias, itu terjadi justru ketika pembicaraan itu memasalahkan soal tempat ibadah. Perempuan Samaria meyakini bahwa tempat ibadah yang benar bagi orang Samaria itu adalah di Gunung Gerizim. Sebuah tempat peribadahan bagi orang-orang Samaria. Sedangkan bagi orang Yahudi, tempat ibadah yang benar adalah di Yerusalem sebagai tempat bait Allah berada. Orang Yahudi
beribadah di bait Allah di Yerusalem. Perbedaan tempat ibadah ini yang membuat perempuan Samaria ini sulit untuk mengerti tentang Allah. Tetapi Yesus ketika ada pergumulan yang sulit pada perempuan Samaria ini, dia justru memberikan sebuah pernyataan yang luar biasa. Yesus bukan membenarkan beribadah di Gunung Gerizim atau beribadah di Yerusalem. Tetapi Yesus justru memberikan sebuah pernyataan baru. Dia mengatakan saatnya akan datang dan sudah datang sekarang, sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Yesus menekankan bahwa beribadah itu bukan soal tempat, juga bukan soal suku, tetapi beribadah itu adalah soal Allah. Dan Allah itu adalah roh. Allah itu adalah yang ilahi. Dia tidak bisa dibatasi. Ia tidak bisa dikungkung di suatu tempat atau di suatu lokasi tertentu. Allah yang adalah roh adalah bebas. Ia bisa berada dimanapun. Ia bisa ada di Gunung Gerizim, tempat ibadahnya orang Samaria. Tetapi Allah yang adalah roh juga bisa ada di bait Allah Yerusalem, tempat orang-orang Yahudi beribadah. Dan sekarang sebenarnya kita juga meyakini bahwa Allah juga bisa ada di GKI Kebumen. Sebab ia bebas, ia bisa ada di mana saja. Allah yang adalah roh itu tidak terikat oleh tempat maupun suku tertentu. Ketika Allah yang menjadi pusat ibadah kita demikian, maka Yesus menekankan bahwa ketika Allah itu adalah roh, maka kita seharusnya menyembah Allah itu juga dalam roh dan dalam kebenaran. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang menekankan tentang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Inilah yang mengubah pandangan perempuan Samaria yang sesungguhnya ia sudah terasing dari dalam masyarakatnya dan juga terasing dari keselamatan yang Allah karuniakan kepada dunia. Sekarang ia dapat menerima kembali persekutuan dengan sesama mereka orang Samaria dan juga persekutuan dengan orang Yahudi. Bahkan persekutuan itu memberikan dia kelepasan. Ia seakan-akan dibebaskan dari jerat-jerat yang selama ini membelenggu dia. Ia boleh merasakan kebebasan ketika ia meyakini bahwa Allah adalah roh
Dan ketika orang beribadah juga harus di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang kalau kita mencoba melihat dengan keberadaan kita ketika kita sampai dengan saat ini menjalani ibadah secara online. Mungkin kalau kita sekarang sandingkan dengan apa yang kita alami, dengan kisah Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, ibadah online tempatnya di mana? Ketika kita beribadah secara online, kita bisa di mana saja. Mungkin ada yang beribadah di tempat khusus, di ruang tamu, atau di depan televisi. Mungkin ada yang beribadah di atas tempat tidur sambil menonton tayangan ini dari smartphone-nya. Atau mungkin juga ada yang menikmati ibadah ini sambil dalam perjalanan. Apa yang kita alami sesungguhnya menunjukkan bahwa ibadah online yang kita jalani tidak terkungkung, tidak terikat pada tempat tertentu. Ibadah online yang kita jalani sesungguhnya adalah ibadah yang bisa dinikmati di mana saja, juga oleh siapa saja, bahkan kapan saja. Kita bisa beribadah seperti itu, di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menyadarkan kita, sesungguhnya ketika kita beribadah secara online, kita mengalami kesadaran bahwa memang beribadah tidak bisa dibatasi oleh tempat tertentu. Kita bersyukur di tengah-tengah pandemi yang saat ini kita alami, kita sudah mengenal yang namanya teknologi informasi. Saya membayangkan seandainya kita belum mengenal teknologi informasi, dan kita harus menghadapi situasi pandemi saat ini, mungkin kita sudah kehilangan ibadah kita. Mungkin kita sudah tidak bisa lagi menikmati persekutuan dengan sesama ataupun dengan Tuhan. Ketika kita mengalami pandemi saat ini, tetapi kita masih bisa beribadah dengan menggunakan teknologi informasi. Sesungguhnya kita masih bisa bersyukur. Walaupun benar, teknologi informasi yang kita nikmati masih banyak kendala. Saya mendapat keluhan dari anggota jemaat, saya tidak punya handphone Pak Tan. Saya tidak bisa mengikuti ibadah online. Seandainya ada yang punya handphone, mereka ada juga yang mengeluh, saya tidak punya jaringan internet. Di rumah saya atau di tempat saya tinggal, jaringan internetnya jelek. Seandainya
ada jaringan internet, kuotanya yang tidak ada. Seandainya kuotanya ada, jaringan internetnya tidak ada juga jemaat yang bilang, "Wula saya itu nyetel HP-nya tidak bisa." Orang yang gagap dengan teknologi. Ini memang kendala-kendala yang terjadi ketika kita beribadah secara online. Jadi di satu sisi kita melihat ibadah online bisa membuat kita tetap beribadah, walaupun dengan cara yang berbeda. Tetapi di sisi yang lain, ada banyak kendala yang terjadi berkaitan dengan teknologi informasinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan ibadah online, kita juga diperhadapkan kepada kenyataan bahwa sesungguhnya khotbah, agama, keyakinan kita yang sekarang ini kita nikmati, tidak lagi bisa dibatasi hanya untuk orang-orang tertentu. Tayangan di channel YouTube seperti yang kita nikmati saat ini, sesungguhnya juga bisa dinikmati oleh orang lain. Bahkan mungkin oleh orang-orang yang tidak suka dengan gereja kita, bahkan dengan agama kita. Mereka bisa menikmati. Di tengah-tengah kenyataan yang seperti ini, sesungguhnya kita diingatkan bahwa kita harus beribadah dengan benar. Khotbah-khotbah yang disampaikan itu harus yang berisikan kebenaran. Jangan sampai khotbah-khotbah yang bisa dinikmati oleh semua orang tanpa batas itu berisi kebohongan, hoax, berisi fitnah, berisi cerita-cerita tentang pribadi yang seharusnya tidak diungkap secara terbuka. Hal-hal yang demikian harus kita waspadai. Sehingga apa yang kita lakukan melalui ibadah online tidak menimbulkan persoalan. Karena ibadah ini dinikmati oleh semua orang. Tantangan untuk bisa menghadirkan ibadah online yang dinikmati oleh banyak orang, ini juga harus dihadapi oleh gereja kita. Kita bersyukur di jemaat kita ada tim ibadah online. Mereka berusaha untuk bisa menyajikan setiap tayangan itu dengan baik. Mereka berusaha menyajikan tayangan yang dihadirkan itu terus menarik perhatian. Sehingga jemaat-jemaat mau untuk terus mengikuti ibadah maupun kegiatan-kegiatan lain yang ditayangkan melalui teknologi informasi itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, memang di sisi yang lain, saya juga mendapat masukan dari jemaat. Pak Tan, saya bosen kalau ibadah online terus. Saya pengen ibadah onsite. Saya kepingin ibadah di gereja lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah sebuah tantangan. Dari sisi kita sebagai jemaat,
ataupun dari sisi orang tersebut. Kita sebagai jemaat ditantang untuk terus mau menggalang persekutuan, walaupun secara virtual. Tapi di sisi yang lain bagi orang tersebut, ini adalah sebuah tantangan bagaimana ia tetap teguh memegang keyakinan, memegang imannya, memegang persekutuannya bersama-sama dengan jemaat di GKI Kebumen ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita juga bersyukur kepada tim ibadah online. Kalau kepada jemaat, kepada kita semua, bukan hanya diberikan khotbah atau ibadah online semata, tetapi ada pembinaan, ada pelayanan yang lain. Misal, setiap pagi ada renungan harian yang bisa dinikmati oleh jemaat. Renungan harian ini didasarkan dari bacaan Alkitab setiap hari yang dibuat oleh pendeta dan calon pendeta yang ada di Klasis Purwokerto. Kepada kita juga disajikan pembinaan teologi jemaat. Ini adalah sebuah acara untuk tetap memberikan kepada kita bekal di dalam kita menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi ini. Kepada kita juga diberikan surat-surat pengembalaan yang diberikan oleh sinode untuk jemaat-jemaat. Ini pun contoh pelayanan yang bisa kita nikmati. Juga di dalam kehidupan kita, persekutuan itu bisa kita rasakan melalui misalnya ucapan selamat ulang tahun. Ketika ada di antara kita yang sedang berulang tahun. Kita mendoakan ketika ada yang sakit. Entah dirawat di rumah, entah dirawat di rumah sakit, atau ketika ia menjalani terapi, operasi, kita dukung di dalam doa. Ini adalah persekutuan yang bisa kita nikmati. Ketika ada yang berduka, kita juga doakan. Bahkan kita bisa memanfaatkan persekutuan kita untuk kita berjualan kuliner atau barang-barang tertentu melalui grup jemaat kita. Bahkan grup jemaat kita bisa untuk menayangkan iklan. Iklan produk kita, iklan perusahaan kita, atau yayasan kita. Kita bisa menikmati itu. Dan semua itu menjadikan sarana untuk terus bersekutu. Kita bisa merasakan kenyataan bahwa kita tetap ada dalam persekutuan. Kita tidak hilang, kita tidak lepas, tetapi kita tetap bisa merasakan persekutuan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kalau demikian, kemudian kita mengatakan, oh kalau begitu yang terbaik adalah ibadah online semata. Yang terbaik adalah ibadah online, bukan ibadah onsite. Ketika kita mengambil keputusan yang demikian, sesungguhnya kita sudah terjebak kepada hal yang kemudian menjadikan kita tersesat. Apa yang kita jalani saat ini adalah situasi khusus.
Ini adalah keadaan darurat. Ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, sesungguhnya kita melakukan ibadah online ini untuk mengatasi persoalan yang ada. Lalu bagaimana kita menghadapi kenyataan ini? Seharusnya kita harus kritis menyikapi ibadah kita. Jangan sampai kita menghilangkan ibadah onsite, ibadah di gereja, ketika kita sudah nyaman dengan ibadah online. Yang seharusnya kita lakukan terus ada dialog. Yang harusnya ada kita terus menerus melakukan pergumulan. Sehingga kita terus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita bisa tetap beribadah walaupun kita tidak harus bertatap muka secara langsung. Ada orang yang mengatakan, oh, kalau beribadah dalam roh itu adalah ibadah virtual. Sedangkan ibadah dalam kebenaran itu adalah ibadah yang faktual. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengatakan oke, tidak masalah seperti itu. Tetapi seharusnya kita bukan memisahkan antara yang virtual dengan yang faktual. Dua hal ini yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Kita tetap beribadah di dalam roh dan kebenaran. Ibadah kita harus ibadah yang virtual dan ibadah yang faktual. Kita beribadah kepada Tuhan yang ilahi, yang tidak kelihatan. Tetapi kita juga perlu bersekutu dengan sesama kita manusia dalam kebenaran. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak di dalam kita beribadah, jangan pisahkan dua hal ini. Biarlah dua-duanya tetap kita lakukan. Beribadah dalam roh, beribadah dalam kebenaran. Beribadah secara virtual, beribadah secara faktual. Beribadah kepada Tuhan yang ilahi, maupun beribadah bersama-sama dengan sesama kita manusia. Biarlah ketegangan situasi ini terus kita dialogkan, sehingga kita bisa mengalami perubahan seperti yang perempuan Samaria alami. Yang tadinya menganggap Yesus sebagai lawan, hanya laki-laki Yahudi. Sekarang ia ketika beribadah dengan benar, ia memahami ibadah yang seharusnya dilakukan dengan benar. Ia menemukan Yesus yang adalah Mesias. Mari saudara, kita beribadah dalam roh dan kebenaran. Amin. Bersama gereja-gereja ekumenis di segala tempat dan di segala abad, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita
menurut pengakuan iman ekumenis Nisea, Konstantinopel secara berbalasan. Apakah yang saudara percaya tentang Allah Bapa, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala kelihatan dan yang tak kelihatan. apakah yang saudara percaya tentang Yesus Kristus, Aku percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. apakah yang saudara percaya tentang Roh Kudus, Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am yang rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan pada zaman yang akan datang. Amin. Jemaat sekalian, mari kita satukan hati kita. Kita naikkan syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu. Kalau Engkau boleh yakinkan kami bahwa beribadah dalam roh dan kebenaran, itulah yang harus kami lakukan. Situasi pandemi yang saat ini kami alami, biarlah itu meyakinkan kami bahwa kami tidak dapat terpisah dari Engkau dan juga tidak dapat terpisah dari sesama kami ketika kami menjalankan ibadah dalam roh dan kebenaran. Bapa, mampukanlah kami untuk mewujudkan firman-Mu yang telah kami dengar, sehingga kami boleh menemukan Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai pembebas di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh bersyukur senantiasa karena Engkau mau datang untuk kami. Saat ini ya Bapa, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang harus menjalani perawatan di rumah sakit, ataupun menjalani perawatan di rumah. Mereka yang harus menjalani terapi, kiranya Engkau berkenan hadir di dalam kehidupannya. Berikan kekuatan, berikan kesembuhan, berikan kesehatan, sehingga mereka boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami musibah, baik karena jatuhnya pesawat, musibah karena tanah yang longsor, banjir bandang, gunung meletus. Bapa, kiranya Engkau berkenan
untuk menyertai kehidupan mereka. Terlebih mereka yang harus kehilangan sanak famili karena peristiwa yang terjadi. Bapa, kiranya Engkau berkenan memberi kekuatan dan penghiburan atas mereka. Terlebih dari itu ya Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk mencurahkan roh hikmat-Mu, sehingga dalam menghadapi kenyataan ini, mereka boleh tetap berserah kepada Engkau. Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya di tengah-tengah persoalan yang saat ini menimpa negara ini, dengan maraknya bencana, dengan persoalan politik. Kiranya Engkau berkenan memampukan para pejabat, para pemimpin negara ini untuk boleh mengambil keputusan yang tepat. Sehingga persoalan yang ada akan dapat teratasi dengan baik. Kami menyerahkan syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, kekhawatiran adalah salah satu penghalang bagi manusia untuk dapat bersyukur. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam masa pandemi ini mungkin banyak kekhawatiran yang muncul dalam hidup kita. Tetapi kiranya berbagai kekhawatiran itu tidak menghalangi kita untuk melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita dan tidak menghalangi kita untuk tetap bersyukur. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Mari kita berdoa.
Allah Bapa Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, penuh kasih setia. Puji syukur terima kasih kami naikkan kepadamu atas segala berkat kemurahan dan kebaikan dan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih juga buat firman-Mu yang telah kami terima, menguatkan kami dan membuat kami bertumbuh dalam iman. Saat ini kami bawa persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Terimalah ya Tuhan, kiranya Engkau kuduskan agar berkenan kepadamu. Beri kami para majelis visi dan misi-Mu dalam mengelola persembahan ini agar sesuai dengan kehendak-Mu. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan untuk keselamatan yang kami temukan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Hari ini Tuhan mengajar kita untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Marilah kita berproses untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, yaitu menyembah Allah, beribadah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi-saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Tuhan.